lagi sama aku Reta, mahasiswa program studi informatika Universitas Udayana. Di sini aku mau ngebahas mengenai pembuatan subnetting kelas B menggunakan paket tracer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe ya. IP yang dimiliki perusahaan PT XYZ 172.16.4 yaitu NAME saya .0/20, di mana IP ini termasuk ke kelas B. Perusahaan ingin membagi IP kepada 6 divisi dengan berdasarkan kebutuhan hostnya yang ada sesuai tiap divisi. Bisa dilihat di tabel, lalu tentukan pembagian IP network, IP host, dan IP broadcast dari masing-masing divisi. Perhitungan subnetting selanjutnya yaitu yang pertama, saya menggunakan CIDR kelas C karena agar tidak mengubah oktet 3 yang merupakan NIM sesuai ketentuan dari soal. Yang kedua, menggunakan konsep VLSM, memecah alamat IP dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Yang ketiga yaitu pembagian IP subnetting dengan rumus yang sudah ada. Jika tidak berubah, yaitu ketentuan NIM saya 4, maka kita menggunakan CIDR kelas C, sehingga yang berubah yaitu di oktet keempat saja. Saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu ada /26 untuk divisi pemasaran dan produksi, /27 untuk divisi keuangan, /28 untuk divisi IT, SDM, dan gudang, dan /30 untuk router. Saya juga menggunakan konsep VLSM, di mana VLSM merupakan teknik yang memungkinkan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet berbeda ukuran, berguna untuk diefisiensikan IP sesuai dengan kebutuhan tiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran dan produksi menggunakan /26 karena host yang dibutuhkan berkisar di sekitar 30-40, di mana range tersebut berada di CIDR /26 yang dapat memiliki 62 host. Untuk divisi keuangan menggunakan /27 karena host yang dibutuhkan sekitar 20. Divisi IT, SDM, dan gudang menggunakan /28 karena host yang dibutuhkan berkisar dari 1-10, dan router saya menggunakan /30 karena hanya memiliki 2 host tiap subnetnya, yaitu subnet yang terbentuk untuk menghubungkan masing-masing router yang ada. Kita masuk ke pembagian IP. Di sini saya hanya menampilkan tabel pembagian IP-nya. Ada /26 yaitu untuk divisi pemasaran dan produksi. Bisa dilihat fokus ke awal IP yang dimulai. Untuk divisi pemasaran saya mulai dari oktet keempat yang bernilai 0. Lalu yang kedua, untuk divisi produksi saya mulai dari oktet keempat yang bernilai 64. Mengapa? Karena IP tersebut atau IP yang digunakan di divisi produksi ditambahkan dengan block size CIDR yang dipakai oleh divisi sebelumnya, yaitu pemasaran /26. Sedangkan /26 memiliki block size sebesar 64. Jadi di oktet keempat 0 ditambah 64 sehingga menghasilkan oktet keempat 64 untuk divisi produksi. /27 bagaimana? Sama caranya, hanya tinggal menambahkan dengan block size yang dipakai oleh divisi sebelumnya. Untuk /28 yang divisi IT melihat ke divisi keuangan yang memiliki /27. /27 memiliki block size sebesar 32, sehingga 128 ditambah 32 menghasilkan 160 untuk di divisi IT. Untuk divisi SDM tinggal menambahkan block size dari /28 yang dipakai oleh divisi IT. /28 memiliki block size sebesar 16, sehingga 160 ditambah 16 menghasilkan 176. Untuk divisi gudang juga sama. Dan router saya juga melihat ke block size divisi sebelumnya, yaitu saya melihat ke divisi gudang yang memiliki /28. Jadi dari 192 ditambah dengan 16 sehingga menghasilkan 208. Desain saya kali ini membentuk jaringan dengan 9 buah router, 6 buah switch, dan 24 PC, di mana 6 buah router yang terhubung ke switch memiliki 2 interface dan 3 di atasnya lebih dari 2. PC dan switch, juga switch dan router dihubungkan dengan kabel copper straight, dan router ke router menggunakan kabel serial DTE.
Baik, sekarang kita masuk ke konfigurasi IP. Kita mulai dari tiap PC yang ada di 6 divisi. Dari divisi pertama, divisi pemasaran, menggunakan IP 172.168 dimulai dari 2. Kita memakai slash 26, berarti di sini ada 192. Untuk default gateway-nya 172.16.4.1. Untuk konfigurasi IP sudah selesai, dan sekarang kita masuk ke router tiap divisi. Karena kita lihat dulu ya, di sini kita masukkan dengan pas Ethernet 0,0, kita masukkan IP gateway yang ada di masing-masing divisi ke router. Sekarang kita sudah selesai konfigurasi switch dan router. Sekarang kita masukkan dulu IP di tiap-tiap router yang ini. Jangan lupa untuk melihat jalurnya. Ini SE20. Serial 20, IP-nya yaitu 217 dengan subnet max. Karena kita pakai slash 30, jadi 252. Jangan lupa on. Sudah. Ini juga lakukan hal yang sama ke setiap router. Masukkan dulu IP address untuk tiap router. Sekarang kita akan menghubungkan semua router dengan cara mengenalkan tiap router ke masing-masing router. Dengan cara di sini saya menggunakan command line karena ini menggunakan router banyak, jadi saya menggunakan command line. Masukkan semua IP yang dimiliki sama router. Kita enablekan, nyalain dulu, terus configuration terminal, lalu router it, masukkan versi router tertinggi. Selanjutnya kita masukkan semua IP yang ada di tiap router yang tadi sebelumnya kita masukkan. 16.4 dimulai dari yang terkecil biar gampang. 209, 210, setelah itu kita masukkan network ID tiap subnet yang ada di router. Dari yang pertama antara router 2 ke router 0. Memiliki network ID 208. Selanjutnya dari router 0 ke router 1, 12, 19, 20,
tinggal tambahin 44 aja. 8 32 yang terakhir 36. Oke, setelah itu kita exit. Ini sudah. Lakukan hal yang sama sebanyak ini ke tiap-tiap router. Jangan lupa untuk teliti jika semua router sudah kita hubungkan dan juga kenalkan, istilahnya kenalkan ke masing-masing router, berarti kita harusnya sudah bisa saling mengirim pesan dari PC ke PC di lain divisi. Coba di dalam divisi dulu, apakah bisa? Di sini bisa dilihat sukses. Ini di dalam divisi sudah berhasil. Kita coba keluar divisi. Masih valid, kita tunggu. Kita coba lagi, udah sukses. Mengartikan bahwa dari 6 divisi ini semuanya sudah saling terhubung dan bisa mengirimkan pesan antar divisi walaupun beda subnet, beda. Nah, gimana mengenai pembahasannya? Apakah sudah jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan dan kritik dan saran, bisa langsung komen di bawah ya. Terima kasih.